Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala begitu sayang lawan kita. Kasih sayang Allah itu perlu dibalas. Kasih sayang Allah taala itu perlu kita perhatikan. Ketika ada orang sayang lawan kita, kita perhatian benar lawan orang itu. Sebenarnya yang berjasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah yang menyuruh kita untuk berterima kasih terhadap makhluk, makanya kita kadang disuruh melupakan kebaikan makhluk. Tapi intinya yang berjasa itu adalah Allah. Ketika Allah memberikan kita nikmat, yang paling pantas adalah membalas jasa Allah. Allah kada minta apa-apa, tapi Allah meminta kita untuk bersyukur. Anishkur li, jalla Allah Ta'ala. Bersyukurlah kalian kepada aku, jalla Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kada minta apa-apa, lalu Allah Ta'ala menyuruh kita pulang bersyukur. Imbah menyuruh kita bersyukur, memberi pulang Allah Ta'ala nikmat. Kada memberi aja, ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Salah satu simbol syukur itu merasa puas. Puas lapian lawan yang Allah Ta'ala beri untuk saat ini, detik ini. Apakah biasa-biasa aja kah? Rasa kepuasan jiwa raga kita itu kepuasan kita bisi rumah, kepuasan kita bisi rezeki, kepuasan kita bisi kesehatan, kepuasan hati kita, kepuasan hati itu ketika diberikan Allah Ta'ala takdir bahwasanya ikam nangka ini jadinya. Kepuasan hati diberi moha sadang, kepuasan hati diberi moha bungas. Itu puas benar punya bungas tuh kalau lah diberi, pokoknya hati kita tuh harus merasa puas. Apabila sudah hati itu merasa puas, itu salah satu simbol kita mensyukuri nikmat Allah. Ya, manusia tuh kada puas diberi dunia tuh bahno kada puas, hendak ini ada lagi yang dihendakinya tak. Kenapa garang kurang bersyukur kepada Allah? Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, insyaallah lah. Salah satunya juga tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah hati kita itu puas, hadirkan bahwasanya kepuasan itu pun nikmat daripada Allah. Makanya Imam kita Syafi'i radhiyallahu an kada memandang lagi nikmatnya yang dipandang sidin yang memberi nikmat. Ma'rifah sudah sidin itu ngarannya. Kemudian kita dapat mobil, alhamdulillah. Kemudian kita dapat duit, dapat lagi, alhamdulillah. Kemudian kita dapat kesehatan, alhamdulillah. Dapat kebahagiaan, alhamdulillah. Jadi Imam Syafi'i, aku kada memandang lagi, sudah nikmatnya itu yang kupandang Allah yang maha memberi nikmat. Alhamdulillah, Allah ini maha memberi nikmat. Itu yang dipandang oleh Imam Syafi'i. Al-Mun'im. Yang mun'imnya itu yang dipandang Imam Syafi'i, kada lagi nikmat-nikmat an-ni'amnya, kada lagi sudah. Kada memandang nikmatnya lagi sudah, alhamdulillah aku maha kayak ini. Kada lagi sudah, alhamdulillah aku bisi Tuhan yang maha memberi nikmat. Nah, itu tak. Ayo, kita bisi Tuhan luar biasa orangnya. Kita bisi Tuhan luar biasa orangnya. Ya Allah, mudah-mudahan kita bertahanlah menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, insyaallah. Nah, itu naik kelas pulang, artinya kada memandang lagi sudah nikmatnya yang dipandangnya mun'im, yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita sudah 3 minggu sudah. Kullu ma'ruf sadaqah. Kesimpulannya semalam itu bahwasanya setiap kebaikan itu adalah sedekah. Sudah kalau semalam kebaikan itu inya terhenti di dunia, nang kaya sembahyang kita, nang kaya puasa kita, ada nang berkelanjutan kebaikan itu sampai kita meninggal dunia, sampai kita di dalam kubur masih aja lagi ada kebaikan itu. Tuh sudah dibahas kalau semalam tuh. Yang itu pulang kebaikan itu pulang atas dasar apa semalam tuh? Kesabaran kah, keikhlasan kah? Kayak itu kalau lah, kayak apa sudah pian, kayak apa mengamalkan lah, kesabar kah, ikhlas kah sudah semalam kah? Amunnya atas dasar keikhlasan, masya Allah luar biasa. Amunnya masih dalam tahap kesabaran, bagus jua bang. Tapi amunnya kawa itu dikikis sedikit demi sedikit, sabar yang masih ada di dalam hati menjanggal tuh, nah
tapi kau menahani, amunnya kau diubah menjadi rasa senang aja lagi sudah. Rasa senang. Berbuat kebaikan tuh rasa senang. Kada kesabaran lagi sudah. Itu sudah juga dibahas semalam itu. Mbah Tepang pulang untuk malam hari ini kita membahas pulang bahwasanya setiap kebaikan itu amunnya kawa berdasarkan 3 ilmu. Nah ini supaya mendapatkan fadilah yang ada di dalam Al-Quran orang yang baik itu nah. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu adalah sadaqah. Salah satu daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, yaitu ketika kebaikan itu berdasarkan yang pertama cocok dengan syariat, yaitu hukum fikih. Itu yang pertama. Sembahyang duha misalnya baik kalau lah harus ada ilmunya, nah supaya sempurna. Amunnya kada ada ilmunya kada diterima oleh Allah. Supaya kebaikan kita ini bujur-bujur diterima. Itu yang pertama. Imbah pang hendak memberhasihi. Oh sudah pas saja, sudah ilmunya tahu, sudah ilmu fikihnya. Imbah tu pulang nang apa? Kebaikan itu harus didasari dengan belajar pulang ilmu tasawuf. Kada mau sembarangan, mau Allah Ta'ala kada bahajat juga lawan ibadah ajar bebarangai ulun be ibadah ajar. Allah Ta'ala maha sugih juga, Allah Ta'ala kada bahajat juga, kadanya kita pang, kadanya Allah pang yang berhajat, tapi kita yang berhajat kepada Allah. Pian tu datang udah orang sugih, bos pian ya sugih benar. Asa supan hendak memberi itu susupan benar, hendak memberi hadiah. Masa aku di dalam masjid ini banyak aja buah-buahan. Kada masalah buah-buahannya itu. Tapi kita disuruh ba'adab. Kada perlu sebenarnya bos itu kada perlu lagi pian bawa akan sesuatu yang bagus menurut pian tanah. Maulah kita menurut kita misalnya kita versi kita tuh 5 juta sebulan. Maulah memberi yang kada bagus. Versi 5 juta sebulan. Versi 5 juta sebulan lain versi lawan Sidin sudah luar biasa, sudah sugihnya ya. Supan kalau biasanya kalau lah hendak menyuguhkan, tapi ini pang yang kita suguhkan yang terbaik versi 5 juta gaji kita. Sekalipun bos itu kada berhajat bang lawan hadiah kita. Allah Ta'ala itu sebenarnya kada berhajat lawan ibadah kita, tapi kita yang harus berbagus-bagus untuk beribadah itu memberasihi hati, ilmu tasawuf ngarannya. Suguhkan lawan Allah Ta'ala yang bagus. Ba'adab ngarannya kena itulah, ba'adab lawan Allah, sembahyangnya kayak apa, berasihi hati kita dengan ilmu tasawuf, jangan ada riya, hadir majelis ilmu bagus kita suguhkan kepada Allah dengan memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menghadiri majelis ilmu kita tinggalkan berataan dunia kita, hadir kita di sini. Hati kita penuh dengan keikhlasan kepada Allah, bujur-bujur berasihi hati supaya kita bujur-bujur kena diterima oleh Allah duduk di sini. Itulah. Itu yang kedua, yang ketiga berdasarkan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu pian paling gampang benar pian lah. Nang kain aja yang sudah nah. Pian lah amunnya bulik kena ingatakan ini nah. Ini ingatakan yang berjasa itu Allah. Tapi ingatkan tadi jalulun, jangan sampai meremehkan hamba Allah. Kenapa? Karena itu ciptaan Allah. Yang berjasa itu Allah. Amunnya pian paham itu ibadah nang kayak apa aja tuh barasih tak. Yang berjasa hanya Allah. Aku kawa sembahyang, Allah yang menolongi. Kawa pulang hafal Fatihah, Allah yang menolongi. Kawa pulang aku sujud, Allah yang menolongi. Nah ini tetap. Perasaan hati kita yang berjasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu di hati lah, di hati kita tuh. Nah, jangan sampai perasaan kita berjasa itu jasa makhluk melebihi daripada jasa Khalik. Jangan sampai nang itu. Siapa aja yang berjasa lawan kita, ada orang memberi kita hadiah, oh terima kasih kita lawan inya, tapi hati kita jangan sampai melebihi daripada terima kasih kita kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini perlulah, karena kita ini perlu mengerjakan kebaikan itu atas dasar yang ini supaya diterima oleh Allah.
Ini harus didengari bujur-bujur. Yang pertama harus dasar ilmu, itu yang penting benar. Dasar ilmu supaya kebaikan kita ini bagus di sisi Allah, bersih di sisi Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa caranya? Masukkan ke dalam kebaikan itu ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan. Kebaikan ini yang kedua supaya kita itu masuk dalam kategori kebaikan yang diterima oleh Allah setelah ilmu, kita amalkan makna al-ihsan. Nah, makna al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu yang kedua, bahwasanya kita masukkan ke dalam setiap apapun yang ma'ruf, kullu ma'ruf sadaqah, setiap perbuatan yang baik yang kita gawi, membantui orang kah, bersedekah kah, apa aja yang berbau kebaikan, ingatakan amunnya kawa yang pertama muraqabah, rasa diintai oleh Allah. Itu bagus kena tuh muraqabah itu merasa diintai oleh Allah. Amunnya anta'budallah ka'annaka tarah itu musyahadah. Yang muraqabah dahulu, muraqabah itu ngerasa diintai oleh Allah. Jadi hati itu bersih. Jadi ketika bersedekah itu kada hendak apa-apa lagi, oh Allah melihat aku kayak apa, aku hendak minta pujilan orang sedangkan Allah Taala melihat aku kayak apa, aku hendak merasa lebih hebat daripada orang lain sedangkan Allah Taala melihat aku. Memang kayak itu kalau lah. Nah, itulah yang kedua. Yang ketiga, masukkan yang ihsan tadi jawab, ka'an ta'budallah ka'annaka tarah musyahadah. Itu pangkat bubuhan para aulia Allah. Mudah-mudahan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apabila orang itu hendak berbuat baik, amunnya kebaikan itu hendak dibalas oleh Allah Ta'ala kebaikan, jangan pernah merasa berbuat baik dan jangan pernah merasa lebih baik. Dua, itu kuncinya. Amunnya hendak kebaikan kita itu di sisi Allah Ta'ala baik, ketika kita berbuat baik, jangan sampai merasa berbuat baik dan jangan sampai merasa yang lebih, kita itu merasa lebih baik. Nah, ini tata. Amunnya itu dapat masuk ke kategori 3 yang tadi. Kesimpulannya yang 3 tadi, kesimpulan daripada kullu ma'ruf masukkan ilmu, kullu ma'ruf masukkan maqam ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak, imma musyahadah atau muraqabah. Intinya ini menghasilkan apabila kita berbuat baik, maka kebaikan kita itu melahirkan di dalam hati kita kada merasa baik dan kada merasa berbuat baik. Nah, itu tak. Ya, mudah-mudahan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun sudah tahu nangka ini, setiap kebaikan itu adalah amunnya sudah paham ini, kada mungkin lagi inya sudah mengecelakan kada aku naginya meremehkan kebaikan tak. Kebaikan sedikit aja. Ini misalnya memarakakan banyu ini kebaikan kalau lah. Diminum orang sedekah, tak memarakakan. Diminum sidin kan kebaikan sudah. Tuh kena menyusuni sandal, ada aja yang menyusuni sandal, jangan diremehkan, apa aja itulah. Ya, apa aja. Misalnya niatnya memidio lagi orang beburdahan, mendengar orang kena di anaknya di status, mendengar orang baca salawat Allahumma shalli ala ya Rabbi bil Mustafa. Berapa ikung yang mendengar di statusnya itu berpahala juainya. Kullu ma'ruf sadaqah. Bahrami banar kena ini mau video kena nila. Pokoknya pas ya Rabbi bil Mustafa tuh masing-masing kena kirim ke status. Orang setiap kali orang yang mendengar berapa kena tuh lihati 150 orang yang melihat mendengar, berpahalanya 100 ambil pahala pian sita. Ini ke pahala yang kada berbau itu, tapi tadi harus ada dasar ilmu, kena kada merasa lebih hebat. Intinya daripada yang 3 tadi, kada merasa berbuat baik dan kada merasa inya itu yang paling baik. Nah, itulah. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Apa aja, sekalipun senyum. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq atau biwajhin talqin. Sekalipun kita itu menghadap lawan kawan senyum. Coba senyum bertahan. Mau pahala sudah. Mau bagusnya ramai juga majelis senyum bertahan.
Ya kalau lah berpahala berataan sedekah pian sudah ngarannya senyum pian itu nama olah ulun bahagia. Pahala sudah pian. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu pang umat Sayyidina Muhammad nyaman benar. Ini karunia Allah untuk umat Sayyidina Muhammad. Untuk umat Sayyidina Muhammad senyum aja tah. Senyum aja sedekah sudah. Berbuat baik lawan orang. Itu kenana hendak keluar tuh mendahulukan orang yang lebih tua. Itu kebaikan juga. Ima dengan lisan, ima dengan perbuatan. Lisan kita tuh baik terus lawan orang. Orang mendengar inya bepandir rasa nyaman, bener. Ini orang mendengar bepandir, sakit telinganya mendengar kayak apa? Bemomai terus jangan. Muntungnya tuh baik aja tak keluar. Doa aja tak keluar. Perilakunya bagus, pulang lawan orang, akhlaknya bagus, pulang. Jangan pernah meremehkan dulu ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an di dalam kalam Habib Alwi bin Syihab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini bahwasanya kita tuh jangan pernah meremehkan kebaikan amunnya kita, tapi kebaikannya itu adalah yang membawa kepada hati kita. Ingat akan nanti supaya berikit. Yang mana kebaikan itu membawa kita ini yang tanda kabulnya nih, tanda kabul kena mendapatkan karomah, mendapatkan fadilah yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Innallaha yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kena yang dasar 3 tadi. Apa hasil daripada yang 3 tadi? Ingat akan hati kada merasa lebih baik dan hati merasa kada berbuat baik. Artinya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini pun yang aku gunakan kebaikan ini pun ditolongi oleh Allah. Nah, itulah kada merasa berbuat baik. Jadi Sayyidina Umar itu ketika itu melihat kekanakan memainkan burung halus tuh dimain di apa-apainya kah di udarnya dimainakannya bang, burung halus. Nah itu Sayyidina Umar nih apa nih, datangnya Sayyidina Umar, sini kada boleh nakai hakun kai ka menjual burung tadi inggih jar jualnya lawan Sayyidina Umar lumayan jar kanakan ya Allah kau nukar pentol jadinya Allah lah tuh kekanakan wah ini amun kada nukar pulsa amun wah ini ada tahu nukar kota ini jadi ditukari Sayyidina Umar, imbah ditukari Sayyidina Umar dilapas oleh Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar meninggal, jamaahirus sahabah, kebanyakan sahabat termimpi lawan Sayyidina Umar. Padahal itu janganlah sedikit aja mana yang Sayyidina Khalifah, yang Sayyidina Umar kayak apa ibadahnya, kayak apa peperangnya, sekalinya diampuni oleh Allah. Jar Sayyidina Umar jar sahabat ada yang bermimpi, jamaahirus sahabat bermimpi, kebanyakan sahabat bahwasanya Sayyidina berpandir, aku dirahmati oleh Allah karena berkat burung halus. Ayo, apalagi ini ada umat Sayyidina Muhammad yang lagi kesusahan, banyak hutang, padahal hutangnya 100.000 aja, kalau ada yang menolongi, kayak bagaimana umat Sayyidina Muhammad ini burung. Ini ada umat Sayyidina Muhammad, amun kita ada belabihan tuh, amun ada orang pindah pusang, muha pindah masam benar jar. Paham ada orang garing kabarika berapakah? Kasihan ninya, musiahnya kada berduit. Dibantu mennya kada duitnya, tenaganya apakah yang kita bisi? Minta ulun mendoakan aja jar. Wah, mendoa ini ya kalau berataan kau ya kalau lah. Bagus aja pang doa, tapi yang menyakapa secara zahir. Barinya hutangnya misalnya 1 juta, semajelis ini berkumpulan 10.000 orang. Semajelis ini berkumpul 20.000 orang. Majakannya ada nang kayak itulah. Majakannya ada tulah PT pembayaran hutang. Kayak itu kah? PT diniatakan gasan kampung supaya kampung berberkah luar biasa tuh. Namanya kawa pembakal nih datang bang, mana ada pembakal datang nih nyaman sedikit. Kawa dinasehati. Maksudnya diberi masukan lah, adanya menasehati pang memberi masukan supaya tambah kampung kita ini berkah. Nang kayak itu dia tak. La ilaha illallah. Itu Sayyidina Umar. Rancak juga kalau mendengar pulang siapa? Sayyidina siapa? Syekh Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Gara-gara apa? Ini gara-gara binatang aja. Kenapa garang? Supaya paham yang membaca, apalagi lawan manusia. Gara-gara apa?
Sidin lagi menulis. Menulis. Kalinya ada lalat. Lalat tuh hinggap di pena Sidin. Mah kasihannya lalatnya Sidin. Dia makan Sidin sampai lalat itu kanyang. Sudah kanyang tarabangnya. Meninggal Imam Ghazali. Ada daripada salah satu daripada muhibbin, bermimpi bahwasanya diampuni. Siapa diampuni? Imam Ghazali diampuni. Oh, kitab Ihya Ulumuddin. Oh, kitab banyak karangan Imam Ghazali, banyak benar Majmu'ah. Itu karangan Imam Ghazali, Karangan Imam Ghazali itu banyak benar, yang paling terkenal Ihya Ulumuddin. Ibadah Sidin khalwat tuh di mana? Di Palestina. 11 tahun. Ayo, kita bangun khalwat mah apa? Sekalinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita jangan meremehkan sesuatu yang ma'ruf. Itu gara-gara lalat, menganyangakan lalat. Hibak lalat di rumah kayak guru jar. Paksa kami mau bunuh jar. Nah, ini kan terserah lagi ya Allah, artinya tuh gara-gara lalat Sidin diampuni oleh Allah. Imam Junaid Al-Baghdadi, sahibut Taifah, wali besar. Karena pangkatnya luar biasa di sisi Allah. Tahat tilkal ibarat di sini. Wa ghabat atau tarat tilkal ibarah. Sudah isyaratnya kata ada lagi, sudah ibarah-ibarah yang Sidin sampaikan hilangan sudah. Napa pulang jar? Ilmu sudah hilang jar Sidin. Ghabat tilkal ulum wa nafadat tilkal rusum wa ma nafa'ana. Kalau ada yang beri manfaat, ini sudah Sidin meninggal, ada yang melihat illa ruqayyat sallaina fi jawfil lail. Kecuali Sidin berapa rakaat di malam hari itu yang maulah aku diampuni oleh Allah kan. Berapa rakaat aja Sidin aku sembahyang malam tuh Pernah aku sembahyang malam, suatu malam sembahyang berapa rakaat gara-gara aku sembahyang kadada yang melihat itu di waktu sahar, di waktu parak-parak sahur tuh sebelum subuh. Gara-gara itu aja aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan kebaikan. Amun yang sudah paham nang itu berataan, inya akan mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran ini banyak benarnya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan yang pian gawi itu kena menghilangkan dosa-dosa pian. Ini hadir majelis ilmu, mudah-mudahan dosa kita habis berataan insyaallah lah. Dengan berkat hadir majelis ilmu, dengan berkat membaca burdah, habis dosa kita berataan insyaallah. Itulah batu pulang napa jadi dalam Al-Quran, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain. Innallaha yuhibbul. Yang kedua, mendapatkan mahabbatullah. Orang yang ketujuh berbuat baik. Orang yang ketujuh berbuat baik atas dasar yang tiga tadi, yang menghasilkan kada merasa lebih baik dan kada merasa inya berbuat baik, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa pulang jan? Fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah taala akan memberikan inya pahala di dunia dan ganjaran lebih bagus lagi kena ganjarannya di akhirat bagi orang-orang yang berbuat baik. Makanya terakhir kesimpulannya itu adalah doa Sayyidina Muhammad. Nah, ini diamalkan. Ini di wirid-wiridan encak dibaca, encak di masjid-masjid dibaca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu harus dengan hati yang hadir. Allahumma a'inni, ya Allah tolongi ulun ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Dengan zikir, ingat lawan Allah. Ingat itu kunci pulang daripada syukur. Amun kita ingat lawan Allah, Allah taala maha baik, Allah taala maha memberi nikmat tadi yang mun'im tadi, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Dengan jalan syukur, napa pulang kita minta husni ibadatik. Bagus dalam beribadah kepada Engkau. Ya mudah-mudahan ibadah kita bagus insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat kita kabul dunia dan akhirat insyaallah. Nah, ingatkan itu tadilah yang pertama, yang kayak apa kita puas lawan, kita tuh puas lawan apa yang diberikan oleh Allah. Kepuasan hati.
Itulah menyatakan lawan kita yang kedua, kita itu perhatian lawan Allah. Kita tuh kawa gampang banget perhatian orang yang baik pian tuh lah diundang orang ke rumah, lalu orang itu menyuguhkan apa aja yang pian hendak di rumah, luar biasa jamuannya. Kayak apa pian lawan orang itu baik benar kalau lah. Kayak apa suguhan Allah setiap hari lawan kita. Luar biasa Allah Ta'ala memberi nikmat lawan kita. Kayak apa caranya kita membalas Allah Ta'ala? Jadi Allah Ta'ala yang bersyukur kepada, mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur insyaallah lah. Dan kebaikan itu ya, masukkan ilmu di sana, masukkan maqamil ihsan, maka akan mendapatkan karamah yang sangat luar biasa, yang mana beratan itu melahirkan dalam hati kita. Diingatkan ini nah, dalam hati kita bahwasanya kita kada berbuat baik, dan yang kedua kada merasa lebih baik. Itu di dalam hati kita tentang kayak itu. Nah, itu hasil daripada yang pertama, kita kada merasa berbuat baik. Itu tanda dalam hati sudah mengamalkan yang berjasa hanya Allah. Tetap amun orang itu mengamalkan di dalam hatinya yang berjasa itu hanya Allah, inya kada merasa berbuat baik. Amun inya merasa pulang di yang kedua, inya merasa kada paling baik, kada paling baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah lah. Mudah-mudahan kita berataan selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita berataan mati berataan dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab bersama dengan Sayyidina Muhammad, karena kita kada hendak mengalihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan guru-guru kita berataan dipanjangkan umur mereka insyaallah. Dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan kita dunia dan akhirat qabul, dan di atas yang kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka